Statistika apa sih? Mari kita ulik. Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data ilmu ini. Mengubah data atau informasi mentah menjadi kesimpulan dan keputusan yang akurat. Pengertian kolerasi. Kolerasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan ada hubungan linear di antara dua variabel ataupun lebih. Analisis ini menentukan apakah perubahan pada suatu variabel akan diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Apa itu kolerasi positif? Kolerasi positif dalam statistika adalah hubungan antara dua variabel di mana jika satu variabel naik, variabel lainnya juga cenderung naik. Sebaliknya, jika satu turun, yang lainnya juga turun. Jadi arah hubungan sejalan. Contoh, semakin banyak produk terjual, keuntungannya biasanya semakin meningkat. Ciri-ciri diagram. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel tersebut bergerak ke arah yang berlawanan. Ciri-ciri di diagram besar yaitu titik-titik data bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Korelasi Pearson. Kolerasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkaitan apabila terjadi salah satu perubahan variabel, maka variabel lainnya juga ikut berubah, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Korelasi Pearson biasanya digunakan untuk menentukan kolerasi data bivariat yang berskala interval atau rasio dengan tren dan data linier. Jadi di sini kita punya satu contoh soal yang dimana soal itu bertuliskan 5 siswa berlatih berlari selama 1 pekan untuk mempersiapkan ujian lari 100 meter. Tabel berikut menyajikan lama latihan dalam sepekan dan waktu berlari 100 meter saat ujiannya. Jadi di sini ada tabelnya. Yang A itu lama latihannya 5 dan waktu berlarinya 30, yang B lama berlatihnya 6 dan waktu berlarinya 25, yang C lama latihannya itu 7 dan waktu berlarinya itu 23, yang D itu lama latihannya 2 dan waktu berlarinya 33, yang E lama latihannya 7 dan waktu berlarinya 22. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kolerasi lama latihan dan waktu berlari, dan jelaskan berapa besar pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari. Untuk mengerjakan bagian A, kita itu harus menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru bisa mengerjakannya atau mencari nilai koefisiennya menggunakan rumus tersebut yang berada di PPT, yang dimana rumusnya itu bertuliskan R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 di dalam dikurang sigma X pangkat 2 di luar dikali akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 di luar. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan bahwa sigma X pangkat 2 yang duanya di dalam kurung dengan sigma X pangkat 2 yang duanya itu di luar kurung itu berbeda. Karena kalau misalnya keliru di bagian sini, maka kedepannya itu akan terus keliru karena hasilnya itu akan berbeda antara sigma X pangkat 2 yang di dalam kurung dan yang di luar kurung. Oke, untuk memudahkan pengerjaan, jadi di sini kita menggunakan tabel lagi, yang dimana isi tabelnya itu ada jumlah datanya, ada lama latihan, atau di sini kita misalkan dengan X, lalu waktu bermain yang kita misalkan dengan Y. Lalu ada tabel XY, ada tabel X pangkat 2, dan ada tabel Y pangkat 2. Cara mencari XY ialah X, variabel X dikalikan variabel Y. Kalau untuk mencari X pangkat 2, itu kita pangkat 2 kan nilai X-nya. Begitupun sama dengan untuk mencari Y pangkat 2-nya, kita pangkat 2 kan variabel Y-nya. Jadi di situ sudah tertera angka-angkanya ketika sudah dihitung. Lalu setelah sudah kita dapatkan semua, bagian XY-nya itu kita jumlahkan semua, yang hasilnya 780.
Lalu bagian X pangkat 2-nya juga kita jumlahkan menjadi 148 dan bagian Y-nya kita jumlahkan menjadi 3627. Begitu pula dengan variabel X dan Y-nya itu juga harus dijumlahkan karena itu akan kita masukkan ke dalam rumus. Jadi variabel X setelah kita jumlahkan keseluruhannya itu kita mendapatkan 30 dan variabel Y kita dapatkan 133. Nah, N itu adalah jumlah data yang A, B, C, D, E itu adalah N. Jumlah data yang ada di dalam tabel tersebut itu jumlahnya 5. Lalu langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus. Kita langsung aplikasikan ke dalam rumus. Di situ langsung kita masukkan aja N-nya 5. Sigma XY-nya itu adalah 780. Lalu sigma X-nya 30 dan sigma Y-nya 133 per akar N, akar 5 dikalikan di situ sigma X pangkat 2 yang di dalam itu 148, lalu sigma X pangkat 2 yang di luar duanya itu kan berarti X itu kan 30, jumlah variabel X itu 30. Nah, itu kita pangkatkan 2. Lalu kita kali dengan N 3600, N-nya itu 5 dikali 3627 dari sigma Y pangkat 2-nya. Lalu kita kita kurang dengan 133 dipangkatkan 2 karena di rumusnya pangkat 2-nya itu di luar. Langsung saja kita jumlahkan seluruhnya, didapat 5 dikali 780 itu 3900 dikurang 30 dikali 133 itu didapat 3990 per 5 dikali dengan 148 itu kita dapatkan 920 dan 30 kita pangkatkan 2 itu kita dapatkan 900. Lalu kita operasikan juga yang bagian bawah yang Y-nya itu 5 dikali 3627 itu hasilnya 18.135 dikurang 133 dipangkatkan 2 hasilnya ialah 17.689. Lalu kita lanjut pengoperasiannya. Di situ setelah kita jumlahkan seluruhnya kita mendapatkan minus 90 per akar 20 dikali akar 446. Nah, di situ akarnya kita ubah jadi desimal, jadinya kita dapat minus 90 per 4,47 dikali 21,12. Terus kita jumlahkan lagi, kita mendapatkan minus 90 per 94,4. Nah, itu kita jumlahkan saja, kita dapat hasilnya itu R sama dengan minus 0,953. Nah, selanjutnya kita akan mencari poin B, yaitu dengan cara pertama-tama kita harus menentukan nilai koefisien determinasi atau R besar pangkat 2. Nah, ada nih rumusnya teman-teman. Nah, isi rumusnya itu R besar pangkat 2 sama dengan R kecil atau tadi nilai koefisien yang sudah kita cari, R kecil pangkat 2 dikalikan 100%. Nah, langsung aja kita masukkan nih. Jadi R pangkat 2-nya itu kan tadi kita dapat minus 0,953. Nah, itu kita pangkatkan 2 lalu dikalikan dengan 100. Nah, jadinya minus 0,953 itu kita pangkatkan 2 menjadi 0,9082 dikalikan 100%. Dan kita mendapatkan hasilnya itu 90,82%. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yang pertanyaan bagian A itu kan kita ditanyakan bagaimana tingkat kolerasi lama latihan dan waktu berlari. Nah, untuk menjawabnya ini kita membutuhkan tabelnya itu yang di slide ini atau bisa dilihat di slide sebelumnya, itu gambarnya lebih jelas. Jadi jika nilai kolerasinya itu kurang dari sama dengan 0,199 atau kurang dari 0 atau 0 kurang dari
0,199 itu tingkat kolerasinya sangat lemah. Lalu jika nilai koefisien kolerasinya atau kakaknya itu 0,399 atau kurang dari sama dengan minus 0,2, itu sangat lemah. Bisa dilihat saja tabelnya di situ. Dan itu kan kita mendapatkan nilai koefisien atau kakaknya itu kita mendapatkan minus 0,953. Nah, di situ kita bisa lihat kalau itu tuh berada di bagian sangat kuat. Oke. Jadi di sini bisa kita definisikan sebagai karena nilai koefisien kolerasinya R sama dengan minus 0,53, maka tingkat kolerasi antara lama latihan dan waktu berlari itu sangat kuat. Lalu yang B, itu kan kita tadi mendapatkan 90,82%. Nah, dari 100% kita kurangi 90,82-nya, jadi kita dapatnya 9,18. Nah, jadi pengaruh lama latihan terhadap waktu berlari itu sebesar 90,82%, sedangkan pengaruh variabel lainnya itu hanya sebesar 9,18%, seperti itu.